orderan masuk ini biar bisa buat beli beras hari ini guys, tapi ini belum ada yang masuk. Tapi boleh, enggak apa-apa. Waduh, bagaimana ini caranya biar ada orderan masuk guys? Dari tadi sudah nunggunya tapi belum ada yang masuk. Ini penunggu nih, kokoh, berdiri kokoh. Menunggu dan menunggu agar bisa bertemu dengan yang ditunggu. Begitu guys. Dengan secangkir kopi menunggu orderan masuk. Untuk melepas apa ya? Melepas kejenuhan menunggu orderan ini hari yang belum juga pada nongol. Begitu guys. Juga ditemani dengan mega mendung, dengan suasana langit yang mendung begitu guys. Orderannya belum pada datang, masih nyangkut di mana ini kurang tahu. Inginnya cepat-cepat dapat orderan biar bisa buat bersantai-santai. Begitu kawan. Oke guys, jumpa lagi dengan saya ini. Lama kita tidak bertemu. Hari ini saya lagi jalan-jalan guys. Jalan-jalan menuju Villa Pinas. Itu menurut informasi adanya di daerah Kediri, tapi tadi saya lihat di Google Maps arahnya ke arah pantai yang ada di Kediri Tabanan. Nah guys, mungkin tidak tahu saya jalan-jalan sama siapa ya. Ini kebetulan di samping saya sudah ada yang menemani buat jalan-jalan ke Villa Pinas. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Gunung Sanghyang. Nah ini kebetulan saya lagi ada di Jalan Gunung Agung menuju arah Kediri. Belok kanan ke Jalan Gunung Sanghyang. Yang sebentar lagi mau mengarah ke Gunung Sanghyang. Begitu guys. Agak repot nih. Nyetirnya agak repot. Nah guys, itu di kiri saya yang menemani ke Villa Pinas. Setelah 200 meter, belok kiri untuk tetap di Jalan Gunung Sanghyang. Saya yang mengantar dia ke Villa Pinas. Kebetulan disuruh nganter, jadi diantar aja dah. Sayangnya dia tidak bisa ngomong guys. Belok kiri untuk tetap di Jalan Gunung Sanghyang. Jadi
ngomongnya sama HP doang nih, cuma nggak ada yang Terus jawab nih. sejauh 4 km. Aduh, ini perjalanan sebenarnya lumayan panjang ini. Lumayan panjang juga nih perjalanan. Feeling saya mungkin sekitar 30 kilo ini dari lokasi tadi, guys. Tapi kita tetap enjoy saja. Ya bro ya. Harus saya jawab dia. Walaupun dia terlihat hidup, tapi dia sudah dipotong-potong nih, guys. Sudah dicacah, enggak dicacah, dimutilasi. Cuma masih diberi infus, diberi kehidupan ya. Tuh lihat guys, tuh yang nemenin saya nih. Nanti itu buat siapa di sana saya kurang tahu. Nanti dia akan menemani siapa, menemani apa, saya juga nggak tahu begitu, guys. Ya pokoknya kita tetap happy saja, walaupun yang kita ajak tidak bisa ngomong, dan mungkin dia mau ngomong tapi sayangnya tidak bisa ngomong. Bisanya kita melihat reaksinya doang, bergoyang-goyang terus. Susah juga, guys, kita sambil kendali setir nih, sambil ngomel nggak jelas. Tapi kita cuma ingin biar ada hiburan, menghibur sambil mencari uang. Kita tahu sekarang sudah semakin susah, jadi apapun bentuk yang kita dapat ya kita upayakan untuk bisa dinikmati, begitu. Nah sekarang saya sudah akan keluar dari Jalan Gunung Sanghyang, akan kayaknya ini jalurnya menuju Canggu ini, guys. Canggu terus Tanah Lot kalau tidak salah ini jalurnya, jalur yang akan dituju. Feeling saya ini villa ini ada di Tanah Lot, begitu, guys. Ini kebetulan sekali lagi kena lampu lalu lintas, lagi merah di terpaksa kita antri sesaat dulu. Oh ini sudah hijau, siap-siap untuk jalan nih. Saya sendiri tidak tahu nih villa ini ada di lokasi tepatnya, itu tidak tahu, guys, karena kita juga tidak pernah main-main ke villa. Wih, jadi ya dibuat santai, pelan-pelan, tapi sampai di tujuan. Pelan tapi pasti. Hari ini hari Sabtu, kebetulan kalau di Bali lagi ada banyak upacara. Sekarang kalau orang Bali bilangnya hari Tumpek Landep. Jadi hari Tumpek Landep itu setahu saya adalah membersihkan senjata-senjata yang kita miliki, begitu.
Nah, rata-rata kalau senjata itu terbuat dari bahan baja, besi, dan lain sebagainya. Unsur utama itu besi itu, guys. Nah, mungkin kalau pada zamannya awal-awalnya mungkin itu upacara diperuntukkan untuk senjata semacam keris, tombak yang pada zamannya dibuat untuk berjaga-jaga begitu, guys, kalau tidak salah ya. Ini karena analisis orang awam saja nih. Seiring berjalannya waktu, semakin modern, semakin berkembang teknologi, akhirnya upacara tumpak landok itu jadi melebar ke membersihkan, anggaplah membersihkan kayak ruatan begitu, guys. Kendaraan, artinya kendaraan itu juga akhirnya ikut diupacarai. Terus alat-alat dapur, peralatan dapur yang berbentuk tajam, mungkin kalau di Bali alat-alat tempur pun akan diupacarai bagi mereka yang berkeyakinan Hindu Bali begitu, guys. Tapi kalau merunut ke pribadi manusianya, biasanya itu bertujuan untuk menajamkan pikiran kita gitu, sehingga pikiran kita bisa tajam. Jadi kita berpikiran positif, tidak berpikiran negatif, sehingga perlu diruat begitu, guys. Itu kira-kira menurut saya yang awam. Nah, itu hanya selingan, guys. Jadi karena kebetulan hari ini adalah hari yang disucikan bagi umat Hindu, yang biasa disebut dengan tumpak landep. Karena di Bali memang banyak ritual sebenarnya. Setelah 200 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Canggu. Orang Bali mungkin dasarnya berasal dari Pulau Jawa begitu, guys. Belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Canggu. Nah, ini sekarang saya sudah sampai di pertigaan Pantai Bravo. Sebentar lagi akan mengarah ke Canggu, yang selanjutnya akan menuju mana ya? Menuju Kediri begitu. Ini saya masih berada di wilayah Kabupaten Badung. Ini adalah wilayah Kabupaten Badung, termasuk wilayah Kuta Utara. Belok kiri untuk tetap di Jalan Raya Canggu. Tapi saya jadi was-was juga nih bawa bunga susah juga.
bawa karangan bunga, takutnya rusak ininya. Kalau ditaruh di depan ya bukannya ditaruh di belakang. Nah, jalur ini termasuk jalur yang crowded guys. Cuma semenjak Terus pandemi di ini, Jalan Raya Canggu sejauh 3 km. situasinya, sepi. Dan dari awal pandemi sampai sekarang situasinya masih sepi. Ini menandakan pariwisata di Pulau Bali sudah menurun drastis guys. Ya, kita tidak bisa bilang apa karena ini sudah masanya pandemi. Cuma biasanya kita berharap segera adanya pemulihan untuk menangani kasus pandemi ini. Karena kalau kasus ini belum clear, saya kira apapun planning yang mengacu pada urusan pariwisata, karena ini menyangkut global, dunia global, akan susah untuk bangkitnya. Itu menurut kacamata orang awam guys, karena saya awam di dunia pariwisata, dunia kesehatan, dunia pendidikan. Bukan itu ranah saya guys. Karena saya hanya bagaimana bisa makan hari ini. Untuk saat ini hanya bisa berpikiran bagaimana bisa makan hari ini, kemudian bisa bertahan hari esok, begitu guys. Jadi hanya bisa menjalankan kehidupan ini apa adanya. Nah, tadi saya sudah melewati perempatan Canggu. Ini saya sudah mau arah ke Tanah Lot. Ini adalah jalur yang menuju arah Tanah Lot guys. Jadi kawan-kawan yang sudah pernah ke Pulau Bali dan menginap di daerah Kuta, Canggu dan Nusa Dua, kemungkinan akan tahu jalur ini, jalur yang biasa dilintasi oleh pelaku pariwisata menuju Tanah Lot. Kalau kawan-kawan yang sempat menuju Tanah Lot, jadi pastinya akan melewati jalur ini ketika menginap seperti yang saya bilang tadi. Atau mungkin kalau di sini jalurnya padat atau yang menggunakan bus, kemungkinan tidak melalui jalur ini karena utamanya bus itu kendaraannya besar, ada jalur lain yang ditempuh untuk sampai ke Tanah Lot.
Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Bypass Tanah Lot, Jalan Raya Tanah Lot. Setahu saya daerah ini sudah banyak objek-objek wisata guys, utamanya maksud saya Belok kiri ke Jalan Bypass Tanah Lot, Jalan Raya Tanah Lot. Antara antara Kuta dan Tanah Lot itu sudah tersebar objek-objek wisata. Terus di Jalan Bypass Tanah Lot sejauh 5 km. Sudah menjadi pilihan bagi wisatawan untuk dikunjungi. Tapi utamanya objek di sini kebanyakan objek yang mengarah ke pantai guys. Jadi kalau pantai di sepanjang jalur ini radiusnya tidak begitu jauh. Jadi andalan pelaku pariwisata di sini adalah pantai guys, begitu. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekitar jalur ini, palingan akan diarahkan menuju arah pantai. Biasanya di sana sudah dilengkapi dengan fasilitas restoran, bar, atau tempat hiburan lain selain pantai itu sendiri. Jadi sudah ada kelengkapan untuk dijual, begitu kurang lebih guys. Nah, yang paling menonjol ini untuk di jalur ini adalah pastinya itu objek wisata Tanah Lot. Nah, itu yang paling menonjol di jalur ini. Kalau tempat yang lain seperti Canggu, apalagi itu yang Batu Mejan, itu kebanyakan untuk tempat tinggal. Kena merah lagi, sudah mau hujan lagi, mendung sekarang ini. Sekarang di daerah ini lumayan ada perkembangan yang sangat pesat. Sudah ada pertokoan, sudah ada kanan kiri saya ini sudah ada pertokoan, sudah ada fasilitas penunjang untuk sampai di tempat tujuan, begitu guys. Jadi kalau dulu saya pernah lewat di sini, ini masih area persawahan. Tapi kalau sekarang daerah ini sudah banyak bangunan-bangunan yang menjadi pelengkap untuk menikmati perjalanan menuju Tanah Lot. Jadi
lumayan lengkap lah di sini fasilitas yang mendukung perjalanan kita menuju Tanah Lot. Sudah setaraf dengan kelas restoran begitu. Duh. Ini orang kok nyelonong doang gitu. Nah, ini kalau tidak salah saya sudah memasuki wilayah Tabanan ini kalau tidak salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Maklum tidak ada rambu yang menunjukkan saya ada di mana begitu guys. Jadi anggaplah saya sudah ada di daerah Tabanan. Jadi beberapa saat lagi akan memasuki jalur Tanah Lot. Begitu kalau tidak salah. Nah, kalau jalur ini memang sedikit lebih sepi daripada jalur sebelumnya, walaupun masih dalam area yang sama, cuma perkembangannya tidak seperti yang jalur sebelumnya kita lewati begitu guys. Karena perkembangan ekonomi itu mungkin setahap demi setahap, jadi tidak seketika begitu. Nah, ini jalur yang menuju arah ke Tanah Lot. Jalannya masih sempit guys. Jadi mungkin kita perlu sedikit hati-hati, terlebih di malam hari, karena jalurnya agak sempit begitu. Kemana kita diarahkan ini ya? Karena ini dipakai buat syuting, jadi tangkapan ini jadi kurang guys. Tangkapan Google Mapnya jadi kurang nih. Mengerikan sekali ini bawa karangan bunga. Bawa karangan bunga ya, karangan bunga ulang tahun ini. Bikin was-was juga ini. Kita dibawa setelah 200 meter belok kanan ke jalan Tanah Lot. Nah, kalau ke kiri itu kita langsung menuju objek wisata Tanah Lot, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tabanan guys. Cuma ternyata villa ini kita diarahkan ke kanan, belok ke kanan, ambil arah tenggara di jalan bypass Tanah Lot menuju Jalan Dangin Labak. Mapnya bingung ini. Mapnya bingung, saya juga ikut bingung. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Pantai Kedungu. Oh, ke Kedungu.
Nah, kan beneran ini kita diarahkan ke arah pantai. Karena rata-rata di sini objeknya pasti objek pantai, guys. Di sepanjang jalan Tanah Belok Lot kiri ke Jalan Pantai Kedung. objeknya pantai. Cuma itu lagi, perkembangannya juga cukup pesat. Namun sekarang seiring situasi pandemi ya kayaknya ini Tetap di Jalan Pantai mengarah Kedung ke sejauh 1,5 kilometer. titik minus mungkin nih. Sudah kembali minus kali ini. Jalan di sini lebih sempit lagi, guys, karena ini perkembangannya mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Lot. Artinya kalau yang di Tanah Lot sudah padat, orang akan berpindah lokasi untuk mengembangkan bisnisnya, begitu. Nah, cuma situasi itu tetap saja menjadikan lebih hebat daripada Kota Denpasar. Sekarang malahan Kota Denpasar yang menurun drastis. Perkembangan di Kota Denpasar tidak sesignifikan di jalur-jalur pinggir pantai. Padahal yang saya tahu pantai yang layak jual biasanya pantai yang berpasir putih. Tetapi di jalur ini sebenarnya rata-rata pantainya berpasir hitam. Cuma itu lagi pintar-pintarnya pelaku pariwisata mungkin menjual objeknya. Jadi walaupun hitam tidak berarti objeknya tidak bisa dijual, masih tetap bisa dijual, begitu, guys. Waduh, ini jalurnya betul-betul, jalannya betul-betul hancur, guys. Aduh duduk. Gimana cara perbaiki ini ya? Orang bikin villa ke tempat-tempat yang begini ya. Belok kiri untuk tetap di Jalan Pantai Kedung, lalu belok kanan. Belok kiri. Nah, itu ada yang jualan sate, guys. Jadi kalau yang suka sate ala orang Bali, ya sate macam begitulah. Cuma sekarang sate-sate begitu sudah pada Belok kanan. sudah pada mendapatkan tempat di hati wisatawan. Tuh, hancur ini loh. Jauh banget nih villanya. Mana jalurnya hancur, rusak nih. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Segara. Tuh, kalau tidak salah itu mengarah ke pantai, guys. Mungkin teman-teman masih sangat minim yang tahu kalau tempat ini yang sekarang sudah jadi objek wisata ini.
karena saya sendiri saja nih baru tahu nih objek wisata yang ada di daerah Tabanan ini. Bahkan waktu saya muda dulu nggak pernah main ke sini guys. Taunya sekarang sudah jadi objek wisata. Pantai Brong, Pantai Batu Tampih. Belok kiri ke Jalan Segara. Suruh belok ke kiri nih. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Keboiwa. Tuh, jauh sekali. Nah, kalau ini pastinya kalau lurus nih bisa mengarah ke arah pantai, guys. Karena rata-rata di sini pasti yang ditonjolkan objek wisata pantai seperti yang tadi saya ceritakan, guys. Belok kanan ke Jalan Keboiwa. Ini mungkin Villa Vidas di Putra Beach Resort. Kayaknya ini pebisnis itu yang punya. Terus di Jalan Keboiwa sejauh 1 kilometer. Nah, di sini lumayan lebar jalannya, guys. Karena ini masih dipersiapkan untuk menyongsong pariwisata yang harapannya yang meledak mungkin setelah fase fase pandemi ini berakhir. Aduh, ternyata di sini juga banyak ada bangunan, guys. Saya malahan baru kali ini bisa melewati jalur ini. Belum pernah melewati jalur ini sih, guys. Jadi ini adalah jalan yang pertama kali dilalui. Ternyata banyak area yang bisa Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Batu Tampih Kangin. Nah, guys. Nah, ini lagi belok ke kiri ke Pantai Batu Tampih. Aduh. Belok kiri ke Jalan Batu Tampih Kangin. Batu Tampih, kirain Batu Tampih. Batu Tampih. Kirain Batu Kampih. Nah, itu tuh menuju jalur ini jalannya sempit nih, kayak ini udah masuk ke. Setelah 800 meter, tujuan Anda guys. nanti berada di sebelah kanan. Sudah masuk ke jalan desa. Nah, ini mungkin jalan yang awalnya ada ini. Kalau yang tadi kita lewati jalannya pasti itu jalan akibat proses perkembangan situasi yang ada di daerah ini. Begitu, guys.
memang kalau jalan pedesaan yang saya tahu ya memang seperti begini. Nanti kalau sudah ada yang jadi pejabat di sini, praktis jalannya akan kembali halus. Itu biasanya yang saya tahu. Terus jalannya rusak ini. Ininya juga jadi rusak ini. Jadi agak cacat ini, harus diperbaiki. Dan mudah-mudahan bisa saya perbaiki. Padahal kita sudah berhati-hati buat bawa barangnya, cuma karena situasi di lapangan yang kita tidak ketahui, sepertinya masih. Nah, itu lihat penumpang saya ikutan bergoyang ya. Tuh. Gimana kita? Jadi serba salah kita bawa yang begini. Aduh. Cepet ya. Orang ini kok naruhnya enggak di pak, apa pakai pak mestinya, biar lebih aman. Ini aduh, agak susah juga kita kirimnya kalau macam begini. Sudah jalannya rusak, naik turun lagi guys. Aduh. Aduh. Kok gini ya jalurnya? Tuh. Di depan saya tuh pantai, guys. Aduh. Aduh. Bisa sampai lagi berhenti, lagi jalan, lagi berhenti, lagi jalan gitu, guys. Saking medannya betul-betul hancur nih. Kalau ngebut gini susah banget nih. Jadi ekstra hati-hati jadinya, guys. Mana lagi ada mobil papasan. Ada mobil datang dari arah depan, guys. Made Wirawan Villa Pedas. Villa Pedas. Bapak Made Wirawan Villa Pedas. Waduh, ini kok jalurnya mengerikan ini. Aduh. Langudu Lokal Transport menolak segala bentuk taksi online mengambil penumpang di wilayah Longtudu. Aduh, ada aja. Ambil nak itu nak penumpangnya. Hidup masa sekarang masih aja berpikiran diskriminatif. Berpikiran sama-sama cari makan harusnya. Bukan begitu, guys. Ini Villa apa ya? Pedas. Oh, ini tadi.
Tujuan Nah, kita Anda sudah berada di sebelah kanan. sampai di Villa Vedas, guys. Oh, mengerikan ini. Aduh. Ntar dulu guys, saya harus cari ininya dulu, pemesannya.